Mulai kajian kitab Bulughul Maram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan hadis ke-615. Masih babul janais, bab jenazah. Saya bacakan. Wan Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tadfinu mautakum bil laili illa an tudarru. La tadfinu, janganlah kalian mengubur mautakum, mayit-mayit kalian bil laili, di malam hari, illa an tudarru, kecuali terpaksa. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah. Wa asluhu, dan asalnya fi Muslim. Asal pokok pembicaraan hadis ini adalah di kitab Sahih Muslim. Lakin qala, tetapi Nabi bersabda, zajara ayyukabara rajulu bilaili hatta yusalla alaih. Jazara, Nabi melarang ayyukbara rajulu, seseorang dikubur bilaili, di malam hari, hatta yusalla alaih, sampai ia disolati. Hadis yang Muslim hadisnya sah. Kalau yang Ibnu Majah hadisnya lemah. Ada hadis di Ibnu Majah itu di dalamnya ada rawi yang bernama ini, fihi Ibrahim. Di dalamnya ada rawi yang bernama Ibrahim. Yang di hadis Ibnu Majah, fihi Ibrahim. Di dalam ada rawi yang bernama Ibrahim. Ibrahim bin Yazid. Bentar ya, dulu nih. Aduh, ada kurang. Di dekat di catatan itu. Ibrahim bin Yazid matrukul hadis. Hadisnya matruk, maksudnya dia tertuduh berdusta. Kalau istilah matruk dalam ilmu hadis artinya yang ditinggalkan, maksudnya dituduh berdusta. Yang hadisnya tergolong lemah, ya, hadis yang di Ibnu Majah. Maksud hadis yang di Ibnu Majah melarang mengubur mayit di malam hari, kecuali terpaksa. Kalau terpaksa boleh, tapi hadis ini lemah. Tapi maknanya sesuai dengan hadis Muslim yang bawahnya. Hadis Muslim hadisnya sah. Lakin qala, tetapi Nabi bersabda di Muslim, zajara, sama ini melarang juga. Nabi melarang ayyukbara rajulu, seseorang dikubur bilaili, di malam hari, hatta yusalla alaih, sebelum dia disolat. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa dilarang. Dikhawatirkan bukan proses memakam mayitnya terburu-buru sehingga belum disolati, misalnya ini, kan contohnya. Kalau misalkan tidak khawatir memenuhi hak-hak mayit, misalnya dari proses pemandian, terus pengkafanan dan seterusnya sampai disolati, maka itu boleh-boleh aja itu.
Jadi yang dilarang itu dikhawatirkan tidak dipenuhi hak-hak si mayit, ya. Misalnya kayak ditinggalkan nggak disolatin, itu kalau di hadis Muslim ya kan, dan tidak bagus perlakuan terhadap mayit itu, karena terburu-buru itu. Jadi larangan ini tidak mutlak sifatnya. Karena Nabi dari jalan lain itu, dari jalan Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan. Tegas. Nabi pernah adkhala, memasukkan rajulan, seseorang laki-laki, qabrahu, ke kuburnya, lailan, di malam hari. Ini bertentangan nggak? Sabda Nabi dengan perbuatannya saling berlawanan. Jadi bukannya nggak boleh mengubur mayit di malam hari, boleh Nabi, karena Nabi sendiri juga melakukan. Itu asalkan hak-hak si mayit itu dipenuhi, seperti misalnya disolati dan yang lain-lainnya. Itu ya. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi pernah mengubur mayit di malam hari. Itu diantara tadi yang saya bacakan, riwayat Ibnu Majah juga. Wa asroja fi qabrihi, dan Nabi menerangi di dalam kuburnya, maksudnya dikasih lampu untuk penerang. Kalau kita senter deh ya. Kalau zaman dulu lampu nggak ada, lampu kayak obor gitu deh. Ya. Jadi boleh hukumnya mengubur mayit di malam hari. Ya, coba dibaca regasannya ini. Hadis 515, hadis sah. Maksud boleh mengubur mayit di malam hari dan sesudah disolatkan, hukum mubah. Ya, hukum mubah. Kalau nyulatin mayit hukumnya apa ya? Hukum nyulatin mayit wajib kifayah. Fardu kifayah itu kalau dikerjakan oleh seseorang, maka sudah gugur kewajiban yang lain. Ya, kalau nggak ada sholatin, itu yang benar-benar bilang ya Pemi, satu kampung itu kalau nggak ada sholatin. Kampung, jadi gue nggak mau sholat. Ya, kita lanjutkan. Wan Abdullah ibni Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau dia berkata, lama ja'a, tatkala datang na'yu Ja'far, berita kematian Ja'far, hina kutila, ketika dia terbunuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, isna'u, buatlah, li ala ja'a, itu ala apa ya, ali baca itu, ali salah, yang benar ya benar ali, bukan ala ini. Li ali Ja'far, buatlah untuk keluarga Ja'far to'aman, makanan. Faqad atahum ma yasghaluhum, karena sesungguhnya telah menimpa mereka ma yasghaluhum, apa yang menyibukkan, menyusahkan mereka. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan dia oleh imam yang 5, illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i. Hadisnya sah. Ja'far ini panglima perang Mu'tah. Ia kakak sepupu Nabi Ja'far. Hadisnya sah. Maksud hadisnya menerangkan kalau ini penting diperhatikan ini ya, jangan sampai salah kaprah kita menyikapi kalau ada orang kematian. Menurut hadis ini, kalau ada orang meninggal yang diperintah oleh Nabi buatkan makanan, bukan dari keluarga
orang yang meninggal. Oh ya. Ya, isna'u tuh. Nabi berkata isna'u. Buatkanlah atau aman makanan li ali Ja'far untuk keluarga Ja'far. Yang diperintah oleh Nabi di sini selain keluarga Ja'far. Kenapa ya orang lain yang suruh membuat makanan? Ini hikmahnya nih. Faqad atahu ma yashghaluhum. Karena sesungguhnya telah menimpa mereka ma yashghaluhum, apa yang menyusahkan mereka. Nah, udah susah, maka umat muslim lain wajib bantu, bukannya dari keluarga si mayit yang membuatkan makanan. Nah, itu menyelisihi sunnah Nabi, perintah Nabi maksudnya. Bahkan ijma sahabat itu katakan qala Jarir ibnu Abdillah al-Bajali. Jarir bin Abdillah al-Bajali berkata, kunna na'uddul ijtima'a, kami menganggap ijtima' berkumpul ila ahlil mayit, kepada keluarga mayit, wasan adat to'am, dan membuat makanan ba'da dafnihi, setelah dia dimakam, minan niyahah, termasuk meratap. Tuh, keluarga mayit yang membuat makanan, ya kan, setelah mayit dikubur, maka itu termasuk meratap, berkumpul di rumah mayit, kemudian si keluarga mayit membuatkan makanan. Nah, ini namanya ijma sahabat. Ijma sahabat wajib diturut. Ijma itu kesepakatan sahabat, wajib itu diturut. Jadi berkumpul-kumpul, kemudian si mayit, keluarga si mayit membuatkan makanan, itu dilarang. Yang menurut sunnah Nabi itu orang lain datang membuatkan makanan buat si keluarga mayit. Nah, itu yang benar ya. Kemudian Imam Syafi'i katakan, yang mengaku mazhab Syafi'iyah banyak menyelisihi fatwa Imam Syafi'i itu katakan begini, wa akrahu, kata Imam Syafi'i, al-mahtama, kumpulan orang dalam kesusahan. Ini wahya al-jamaah, ini maksudnya orang-orang, al-mahtam, kumpul-kumpul orang. Wa illam yakun lahum buka, nah ini kata Imam Syafi'i, wa akrahul maktama. Akrahu artinya aku tidak suka. Kadang-kadang orang katakan makruh, tapi kalau Imam Syafi'i yang katakan akrahu, maksudnya dia mengharamkan. Itu banyak ulama-ulama yang menggunakan kata makruh dengan dengan arti bukan menurut istilah fikih yang beredar. Kalau menurut istilah fikih, kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Tapi ada beberapa ulama itu mengistilahkan makruh itu maksudnya haram, gitu. Wa akrahul ma'tama, aku
Tidak suka al-ma'tamah. Al-ma'tamah ini kumpulan orang dalam kesusahan, itu wahia al-jamaah. Kumpulan orang dalam kesusahan ini buat apa itu? Kumpul-kumpul di apa yang namanya? Di tempat duka gitu ya. di tempat duka gitu ya, buat makanan gitu. Wahia jamaah itu. Wa illam yakun buka, walaupun tidak ada tangisan, ratapan maksudnya. Kenapa kata Imam Syafi'i? Fa inna zalika yujad didul huzna, kata Imam Syafi'i. Karena sesungguhnya demikian itu memperbaharui rasa sedih. Wa yukaliful mu'nah, dan membebankan bahan makanan. Nah, itu Imam Syafi'i sendiri yang ngomong begini. Tapi orang-orang yang mengaku bermazhab Syafi'iyah malah menyelisihi fatwa Imam Syafi'i. Tuh, ya. Iya. Aku pakai teman sih. Gitu. Nah, kemudian di lain keterangan Imam Syafi'i juga katakan membaca Al-Quran di rumah si mayit. Imam Syafi'i katakan la yasilu zalika ilaih, maka itu tidak sampai kepada si mayit. Itu yang Imam Syafi'i yang ngomong. Baca Al-Quran seperti apa kalau di kita? Yasinan, tahlilan, mereka maksudkan untuk mengirim pahala buat si mayit. Imam Syafi'i bahkan berkata la yasilu dzalika ilaih, yang demikian itu tidak sampai kepadanya. Ibnu Qayyim katakan di tentang takziah, wa kana min hadihi, dan termasuk dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takziah ahlil mayit, bertakziah kepada keluarga mayit. Takziah itu menghibur, ya, tak berkunjung itu. Walam yakun min hadihi, tapi tidak ada dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajtama'al lil azza, berkumpul untuk takziah, wa yuqra'u lahul Qur'an, lalu dibacakan Al-Qur'an untuknya, la inda qabrihi, tidak di sisi kuburnya, wala ghairi, dan tidak pula di sisi yang lainnya. Wa kullu hadza bid'atun haditsatun makruhatun, kata Ibnu Qayyim. Ini adalah bid'ah yang diadakan, yang tidak sukai, kayak itu. Ya. Jadi banyak yang menyelisihi sunnah. Yang benar yang menyelisihi yang menepati sunnah. Jadi kalau ada keluarga kena musibah, dibawakan makanan, itu ajaran Islam. Banyak kan, gara-gara ini orang banyak utang untuk buat makanan. Nah itu Paksain nih. jangan, itu tidak sesuai dengan sunnah. Yang benar itu orang lain meringankan beban keluarga mayit, yang ini membuatkan makanan dan lain-lain gitu. Meringankan beban itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian pada masa jahiliyah ini tambah sedikit ya, kata Nabi dari jalan Anas, la akra fil Islam, tidak ada penyembelihan di dalam Islam. Imam Abu Dawud, ini berarti Ahmad dan Abu Dawud. Imam Abu Dawud berkata, qala Abdul Razak, telah berkata Abdul Razak, kanu ya'kiruna indal qabri baqaratan aw syatan fil jahiliyah. Mereka biasa menyembelih indal qabri, di sisi kubur, yakni menyembelih baqaratan, seekor sapi, aw syatan, atau seekor kambing, fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah kalau ada orang meninggal, orang yang dermawan,
ada orang yang dermawan gitu maksudnya, suka memberi makanan kepada orang, kemudian dia meninggal. Nah itu kebiasaan orang-orang jahiliyah itu, mereka menyembelih sapi atau kambing, yang mereka masukkan buat makanan si mayit. Dan itu hewan buas akan makan itu. Dia macam bahasa buat sajen gitu deh. Nah kenapa mereka menyembelih itu? Maksudnya buat balas budi. Buat balas budi terhadap si mayit. Karena si mayit dulu semasa hidupnya suka memberi makanan. Itu. Nah, ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Dan kemudian mereka juga beranggapan kalau menyembelih hewan gitu, nanti di padang mahsyar hewan itu akan menjadi kendaraan buat dia. Ini pemahaman jahiliyah. Pernah nggak kita ngeliat spot itu? Nggak pernah lihat ya. Maka dari itu kita jangan sampai melakukan hal ini. Barangkali kan ada orang meyakini hal ini, mereka beranggapan buat kendaraan si mayit, karena ketidaktahuan padahal ini adalah warisan jahiliyah. Nanti juga kalau orang lagi bangunan, lagi bangun gedung atau apa. Oh, itu mah tasakuran deh, kalau itu nggak gitu. Tasakuran. Kayak masuk iya, nanam pala ke binatang. Oh, nggak boleh, itu sama kayak sajen. Ciri, nggak boleh. Itu ya, dibaca ringkasannya coba. Hadis 216, hadis maksud pemerintah membuat makanan untuk keluarga yang kematian, hukum wajib kifayah. Ya, wajib kifayah. Berikutnya, Wan Sulaiman ibni Buraidah, dari Sulaiman bin Buraidah an abihi, dari bapaknya yakni Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka, idza kharaju ilal maqabir, apabila keluar untuk ke pemakaman, ayyaqulu, supaya membaca ini doa mau masuk kubur. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Itu sampai situ. Dari assalamualaikum, selamat, semua keselamatan atasmu ahlat diyar, wahai penghuni kubur. Dia di sini arti asalnya rumah, ini kita kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman dan muslim. Wa inna insyaallah ta'ala, dan sesungguhnya insyaallah ta'ala, jika Allah menghendaki, bikum, akan menyusul kalian, bikum lahikun, kami akan menyusul kalian. Nas'alullahu lana, kami meminta kepada Allah untuk kami, walakum, dan untuk kalian, al-afiyah, keselamatan. Rawahu Muslim, dari oleh Muslim. Ini lafadznya ada berselisih dengan di kitab Muslim. Kalau di kitab Muslim begini lafadznya. Ya. Hapusannya mana nih? Kalau di Muslim, di bawah Tuh pojok. Ya duduk lagi. Nulis. Ayo bang, bisa nggak ada?
Assalamu ala ahli diyar. Itu diriwayat Abi Bakar. Diriwayat Zuhair Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum ahlat diyar. Sama gak sama yang di ini, yang bawah ini? Sama gak? Assalamualaikum ahlat diyar. Kalau yang di BM minal mu'minina wal muslimin ya. Minal mu'minina wal muslimin sama. Minal mu'minina. Ini doanya dihafal ya. Wal muslimin. Wa inna insyaallah lalahikun. Lalahikun. Kemudian as'alullaha lana. Kalau di BM kan nas ya, kalau ini di apa yang namanya? Di Sahih Muslim pakainya yang ini aja, yang di Sahih Muslim. As'alullaha lana walakum walakumul afiyah. Betul. Nih. Ini yang disesuaikan di kitab Muslim ya begini. Pertama di riwayat Abu Bakar, assalamu ala ahli diyar. Sini. Ya. Kalau yang di riwayat Zuhair, assalamu alaikum. Ini kan pakai ala doang kan? Kalau pakai ala ahli. Kalau assalamualaikum ahlat diyar. Boleh pilih, silakan mau pakai yang ini apa yang ini. Lanjutannya sama, lanjutannya ke sini sama. Yang atas lanjutannya sama yang bawah. Sama, lanjutannya ke sini lanjutannya. Tuh. Misalnya pakai yang atas nih, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin dan seterusnya. Pakai yang ini juga boleh. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lalahikun. Ini berbeda dengan apa yang namanya? Yang di BM. Ya. As'alullaha, ini pakai hamzah, al itu pakai jamak. As'alullah halana walakumul afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, yakni memohon afiyah. Kalau kan sering kita dengar kan, semoga sehat wal al-afiyah. Itu ini afiyah itu kalau buat si mayit, yakni selamat dari azab Allah. Kalau buat orang yang hidup,
Di antaranya itu bukan sekedar sehat, sehat lahir batin, selamat lahir batin. Kalau sehat aja batinnya kadang nggak sehat, tapi kalau afiah sehat lahir batin. Nah itu ya. Kemudian ungkapan insya Allah ini itu sesuai dengan Al-Quran, maksudnya itu tabaruk untuk mencari berkah, bukannya yang dipahami banyak orang. Ucapan insya Allah itu maknanya janji gak janji ya. Itu keliru. Ucapan insya Allah itu sebenarnya itu untuk mencari berkah atas perbuatan yang ingin dia kerjakan. Coba dibuka surat ini Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 23. Ini dalil buat ucap insya Allah. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, maksudnya untuk tabaruk, untuk mencari berkah, ya. Surat Al-Kahfi udah ketemu? Ayat 23. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in, temu. Wala taqulanna, janganlah kamu berkata, jangan sekali kamu berkata li syai'in terhadap sesuatu yang ini fa'ilun zalika godan, yang sesungguhnya aku akan melakukannya demikian itu besok, illa ayyasha Allah, melainkan dengan ucapan jika Allah kehendaki. Itu dalilnya. Kita kalau ingin melakukan sesuatu, ya kan, besok, ya, maka kita ucap insya Allah itu, ya. Ini maksudnya untuk mencari berkah. Bukannya di mana yang tadi saya katakan ucapan insya Allah, kadang orang artikan janji nggak janji. Kalau di Al-Quran enggak, ini fa'ilun dzalika godan, sesungguhnya aku ingin melakukan itu besok. Jadi ingin melakukan, bukannya di mana ingin dan tidak ingin, enggak begitu ya. Sehingga karena jadi terkontaminasi, orang jadi alergi ngedengar ucapan ini ya. Insyaallah. Ucapan insya Allah jadi nggak percaya bang jadinya. Ini doa untuk kalau kita mau masuk kubur. Saya masuk kubur bilang gini aja, assalamualaikum ahli kubur gitu. Iya, nggak apa-apa sih, ilmu yang lengkap. Yang ini. Panjangannya enggak. Di enggak kita selesainya tanggung ya. Habisin. Kalau doa, ini kan doa ya buat mayit ya. Doa buat mayit itu sampai, walaupun bukan dari anak atau dari keluarga. Ini kan umum, orang-orang beriman, ya kan? Kalau orang muslim atau orang beriman enak didoain sama mukmin dan muslim yang lain, ya kan? Maka setiap sholat dengan assalamu alaina, yang di dalam sholat itu apa itu? At-tahiyat, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillah sholihin. Semoga selamat atas kami dan hamba-hambanya yang soleh setiap saat didoain, ya kan? Iya kan, semasa hidup dan mati itu. Seluruh dunia. Oh iya, seluruh dunia. Kan seluruh dunia baca itu kan? Nggak putus-putus. Nggak putus-putus doanya. Karena jadi orang-orang soleh. Kita lanjutkan berikutnya. Baca dulu dikasih ini. Hadis 617. Bisa masuk melanjutkan jarak kubur dan salam kepada ahli kubur.
hukum sunnah. Ya. Berikutnya wa ani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas kalau dia berkata, maro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kuburil Madinah. Rasulullah SAW pernah melewati kuburan Madinah. Faqbala alaihim biwajhihi. Lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka. Faqala, lalu Nabi membaca, Assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Antum salafuna, apa itu baca sih Bu? Salafuna. Pakai doma ya? Antum salafuna pakai doma ya? Enggak. Iya, Hah? doma. Pakai doma salafunanya. Iya. Ya antum salafuna wa nahnu bil athar. Kamu salafuna. Hah? Enggak ada. Funye. Ya, kalian telah mendahului kami, wa nahnu bil athar, dan kami akan ikut. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, harus boleh pakai. Ini termasuk doa juga seperti yang di atas itu ya. Nah, coba begini nih, coba bedakan hadis yang atas dengan yang ini. Hadis 217 dan 617 dan 618. Kalau yang 618 Nabi cuma lewat kuburan doang, nggak masuk kubur. Kalau yang ini 218 Nabi cuma lewat. Melewati kuburan juga disunahkan mendoakan ahli kubur itu dengan menghadapkan wajah kita ke arah kubur, ke arah mereka. Baca doa ini atau yang di atas juga boleh, gitu, ya kan? Walaupun tidak sedang ziarah kubur, cuma lewat doang. Kayak misalnya di karet, lewatin doang, ya kan? Maka kita baca doa ini atau yang di atas juga boleh. Dalam hati boleh nggak? Iya boleh. Iya. Baca kayak umat kami juga boleh, dalam hati juga boleh. Ya, kan? Jadi disunahkan juga memberi salam kepada penghuni kubur apabila melewati kuburan, walaupun tidak bermaksud ziarah, ya. Maksud ziarah kubur, mendoakan mereka, kemudian berbuat baik kepada mereka, mengingat akhirat dan supaya zuhud di dunia. Baca Amin, Gasanimi. Hadis 218 hadis dhaif Tabani. Maksud mengajukan orang yang melewati kuburan mengucapkan salam pada ahli kubur, hukum sunnah. Tentang dhaifnya, ini hadisnya sudah dikuatkan dengan Quran surat Muhammad. Coba lihat Quran surat Muhammad ayat 19. Ayat 19 coba lihat. Ayat 19 udah ketemu. Udah. Fa'lam itu ya. Ayat ketemu enggak? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Iya. Ayat 19 ya. Yaitu fa'lam annahu. Udah ketemu ya. 508 nya alamatnya. Di Muhammad 19. Udah ketemu. Ya Pak Lam. Ya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lil dzambik walil mu'minina wal mu'minat, sampai situ. Ya kan? Yaitu fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wastaghfir lil dzambik, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu,
walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nah, ini hadisnya sudah dikeluarkan dengan ayat itu, jadi sudah bisa dipakai. Kemudian sesuai juga dengan surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr ayat 10 yang dulu kita bahas doanya itu, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu coba cari Al-Hasyr ayat 10. Semoga Hah? Al-Hasyr halamannya 547. Halaman 547, coba 547. Halamannya aja coba lihat langsung 547. Ayat berapa ya, Tat? Ayat 10 yang atas, yang paling atas. Ayat apa? Ayat 10. Iya. Yang atas tuh. Rabbana fir lana. Ya Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Habis itu Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Nah, ini sebagai penguat. Jadi boleh mendoakan mukmin dan muslim, baik yang hidup atau yang mati, ya. Oke, kita lanjutkan terakhir. Nih. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata, janganlah kalian memaki orang-orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka qad afdau, sungguh telah sampai ila ma qaddamu, kepada apa yang telah mereka dahulukan, yakni amal. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Bawahnya warawat Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi meriwayatkan Anil Mughirah, dari Al-Mughirah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, nahwahu, bermakna dengannya. Lakin qala, akan tetapi dia berkata, Nabi bersabda itu, fatuzul ahya'a, karena dengan sebab itu kamu menyakiti orang yang hidup. Jadi hadis ini melarang kita mencela atau mencaci maki mayit yang udah meninggal, ya kan? Baik apa namanya, mukmin atau kafir. Tapi di hadis lain itu ada apa namanya, disebutkan la tasubbu amwatana, janganlah kalian mencaci mayit kami. Ini lewat kalau ini la tasubul amwat, ya. Disconnected. Amwat, gitu kan. Di hadis lain la tasubbu itu ini nanti membahas tentang masalah alnya. Kalau itu kan bisa diartikan semua mayit, baik mukmin atau kafir, nggak boleh dicaci. Tapi di hadis lain itu sebutannya begini, la tasubbu amwatana, janganlah kalian mencaci mayit kami. Kami itu siapa nih? Orang mukmin. Jadi zahirnya itu yang dilarang itu
mencaci mayit orang mukmin. Kalau orang kafir nggak apa-apa kalau berdasarkan hadis ini. Gitu. Cuma kalau ingin lebih selamat, ya ini jangan. Karena baik mukmin atau kafir itu mereka sudah sampai kepada apa yang mereka kerjakan, sudah selesai urusan dia di dunia. Itu. Terus kok Allah di dalam Al-Quran banyak mencela orang-orang kafir. Misalkan Fir'aun udah meninggal, tapi celaan itu selalu berjalan sampai hari kiamat. Kayak misalnya contoh deh, nggak usah jauh deh, surat Al-Ahqaf yang lain pertama gimana bunyinya? Iya, tabat yada abi lahabim watab. Itu celaan buat Abu Lahab, pamannya Nabi, berlaku sampai hari kiamat. Jadi bagaimana cara kita membandingkan dalil-dalil itu? Karena kan kaidah umum, siapa saja yang Allah benci maka kita juga harus benci. Siapa saja yang Allah cinta maka kita harus cinta. Jadi dibolehkan untuk mengambil pelajaran. Tapi kalau yang ini khusus yang kafir aja ya. Kalau yang mukmin jangan, dia selesai. Kita boleh mencela mayit orang-orang kafir, tapi dengan tujuan untuk mengambil pelajaran. Itu jangan kayak si Fir'aun, atau jangan seperti si Qarun, gitu, dan yang seterusnya. Jadi kita dilarang mencaci mayit. Kenapa kita dilarang? Itu diantaranya itu dia fatu'zul ahya'a. Karena yang demikian itu akan menyakitkan orang yang hidup. Siapa ini? Keluarganya. Kalau keluarganya dengar, ini bisa jadi tidak senang. Itu, ya kan? Ya. Orang yang mati aja masih dihormati ya dalam Islam ya, apalagi orang yang hidup. Nah kemudian sebagai tambahan termasuk menyakiti mayit juga, yakni duduk di atas kuburnya. Ya sudah kita bahas ya kan, dilarang duduk di atas kuburan karena itu menyakiti si penghuni kubur. Ini saya bacakan dalilnya dari Amr bin Hazm Al-Ansari. Kalau dia berkata, Ro'ani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah melihat aku, wa ana muttaqiun ala qabrin, ketika aku sedang bersandar di atas kubur. Faqala, lalu Nabi bersabda, la tu'zi sahiba qabrin, jangan kamu menyakiti penghuni kubur. Nah itu, duduk di atas kubur sama artinya menyakiti penghuni kubur, nggak boleh. Tapi kalau kuburannya pakai bangku, deketin bangku kuburan itu nggak apa-apa. Iya, bukan nggak apa-apa kalau di sampingnya, bukan yang di dalam itu di pas kuburnya, di kuburnya itu maksudnya nggak boleh. Emang ada kuburan disediain ini ya? Saya bikin sendiri gitu. Selah-selahnya. Iya nggak apa-apa kalau duduk di situ, yang penting jangan di kuburannya gitu, nggak boleh. Itu kuburannya sama. Enggak, bukan di pinggirnya maksudnya gimana? Kuburan di sini. Di pinggirnya nggak apa-apa. Yang bukan nggak boleh duduk di kuburan, kan maksudnya di wilayah kuburan. Bukan, maksudnya di atas kuburnya itu. Allah itu berarti kan tadi ada macam Allah. Di atas Allah. Maksudnya itu di atasnya. Di atas kuburnya. Di atas kuburan mayit. Kalau di pinggirannya diubin gitu. Hah? Diubin. Kan ada yang diubinin tuh pinggirannya. Iya. Jadi duduk di situ. Ya nggak boleh. Nggak boleh, itu sama di Boleh atas. Sama aja. Ada tempat duduknya, bikin sendiri. Maksudnya bukan di atas kuburnya, bukan. Apa sih? Ini kuburannya misalnya deh.
Ini kuburan nih kan. Ini kita duduk di sini tuh. Walaupun ini ada apa ini nih? Ubinnya Oh, tetap aja. sama ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, bukan. Di sampingnya. Samping-sampingnya. Nggak boleh. Yang banyak gitu. Iya. Nah, duduk di atas kubur termasuk menyakiti penghuni kubur. Kemudian dari jalan Abu Hurairah, Nabi bersabda, li'an yajlisa ahadukum ala jamroh. Sungguh seorang di antara kalian duduk di atas jamroh, di atas bara api, watuh rikosiyabahu, lalu bara api itu membakar pakaiannya, watah khlusa ila jildihi, lalu sampai membakar kepada kulitnya, khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yajlisa ala qabrin, daripada dia duduk di atas kubur. Tuh bandingan itu lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk di atas kubur. Kemudian di surat Al-Ahzab, coba buka surat Al-Ahzab ayat 58. Tadi ya. Iya. 58 ya. Coba baca. Ayat 58 dan. 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Iya, itu ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah tegaskan, waladina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki wal mu'minat, dan orang yang beriman perempuan, bighairi maktasabu, tanpa apa dosa yang mereka kerjakan, faqad tamalu buhtanan wa isman mubina. Karena maka sesungguhnya mereka telah membawa buhtanan, tadi situ apa ini? Kebohongan ya. Kebohongan wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Nah, itu jadi mukmin laki-laki atau perempuan sangat dihargai kehormatan dirinya, baik yang hidup atau yang mati. Ya. Matan. Orang yang mati aja dihormati, apalagi orang yang hidup. Ya. Dibaca dulu di sana coba. Hadis 219 hadis 220 maksud melarang memaki orang yang sudah mati hukum haram. Ya, alhamdulillah selesai buat kita berjahit. Nanti kita lanjutkan kita buka zakat, ya, zakat. Kita juga dari sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.